Selamat malam dan salam buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah PWGT melalui online, di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan malam ini adalah keluarga Nyonya Albertina Sampai Payung Embaso dan keluarga Nyonya Juleni Tandirerung. Mari ibu-ibu yang berada di rumah, bahkan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Olehnya itu saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama dari PKJ 6 ayat 1. Bersoraklah hai alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami." Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian firman-Mu, ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah
Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa mengasihi memberkati kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Ibu Albertina sampai Payung Embaso dan keluarga Ibu Juleni Tandirerung, serta seluruh umat-Mu Tuhan yang senantiasa setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masale. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih anugerahkan terhadap kami. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau kiranya memberkati hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Mazmur, pasal 25 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa PWGT Jemaat Masale, Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saudara-saudara, ada ungkapan yang sering kita dengar, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Atau ungkapan lain mengatakan time is money. Ya. Kita hidup dalam dunia yang ingin semuanya serba cepat. Ya. Tidak sabar untuk menunggu. Ya. Jika bisa cepat, mengapa harus menunggu yang lambat? Ya. Menerobos lampu merah, mencari jalur yang lebih cepat. Apalagi pada saat ini, ya, perkembangan teknologi dan informasi, ya, kita dimudahkan dengan kecepatan dan yang serba instan. Semua produk dan jasa menawarkan kelebihan lebih cepat dan lebih praktis. Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kebiasaan kita hidup dalam dunia yang serba cepat dan instan bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan juga harus mengikuti keinginan dunia saat ini untuk lebih cepat dan tanggap atas doa dan permohonan kita kepadanya. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dari Mazmur pasal 25 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 mengingatkan kita serta memberikan kita jawaban bagi yang tidak sabar, yang tidak mau menunggu. Ya.
kita akui bahwa keinginan daging menunggu adalah pekerjaan yang melelahkan dan membosankan. Tetapi pemazmur di sini mengingatkan kita dikatakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesulitan itu, meskipun saya sangat tertekan, namun pemazmur atau Daud mengatakan dia tetap setia di dalam menunggu keselamatan dari Tuhan. Walaupun tersesat, namun dia tetap sabar dalam menunggu. Karena dia percaya bahwa apa yang dia nantikan, apa yang Tuhan janjikan kepadanya, ketika dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Pemazmur tidak akan mencari keselamatan yang lain yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tidak ada pertolongan selain dari Tuhan. Sebab pengharapan orang beriman tidak akan dikecewakan. Karena pemazmur di sini tahu bahwa tidak ada ketenangan selain di dalam Tuhan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan. Untuk apa saya mencari yang lain? Sedangkan di dalam Tuhan saya akan mendapati semuanya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan dalam kehidupanku ketika saya percaya kepada Tuhan dan setia menunggu janji dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kita dapat melihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang penuh dengan kesetiaan dalam menanti janji Tuhan. Di antaranya ada Bapak Abraham, Musa, Yusuf. Mereka semua dalam menanti janji Tuhan ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun mereka tetap percaya. Mereka selalu berserah kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Pada malam hari ini saya hendak mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih khusus bagi Ibu PWGT yang sama diberkati dalam Tuhan. Jika di saat ini kita ditanya apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang kita rindukan, yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini ada yang merindukan pekerjaan, ada yang merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya. Ada yang merindukan akan sembuh dari penyakitnya yang sudah sekian lama diderita. Bahkan ada juga yang rindu akan perubahan kehidupannya yang pada saat ini sangat sulit. Dan dia mau juga menikmati hidup yang lebih baik. Ada juga orang tua yang ingin melihat sikap dan tingkah laku anak-anak yang pada saat ini sudah melakukan hal yang tidak baik dan dia ingin anaknya itu berubah. Semua apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Bapak Ibu harapkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Tuhan tidak menutup telinganya, Tuhan tidak menutup matanya untuk melihat setiap apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Apa yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, mintalah maka kamu akan diberikan. Tetapi yang perlu kita pegang sebagai orang yang percaya, di dalam menantikan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, dibutuhkan kesabaran. Apa yang kita doakan pada saat ini mungkin Tuhan belum kasih. Tetapi mari kita terus percaya. Tema kita pada malam hari ini mengatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami, apa yang kita doakan pada saat ini Tuhan belum nyatakan dalam kehidupan kita, mari kita terus mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya rasa kita semua yang ada pada saat ini yang mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh, yang menjadi kerinduan kita, kita ingin bangsa dan negara kita
jauh dari virus corona. Ya, kita ingin virus corona ini sudah segera pulang ke tempatnya. Ya, dan semuanya itu akan didengarkan oleh Tuhan. Doa kita didengarkan oleh Tuhan. Ya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Walau Tuhan belum menyatakan kuasanya kepada kita, belum mengabulkan doa kita pada saat ini, harapan kita pada saat ini, yang perlu kita pegang bahwa Tuhan terus melihat kehidupan kita, Tuhan terus mendengarkan setiap doa kita. Saya baca dari Mazmur 91 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Ya. Di situ nyata bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan terus bersama dan terus mengasihi kehidupan kita. Dikatakan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan ayat yang ke-10 saya baca bagian A, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kehidupan kita. Ya. Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan menjaga kehidupan kita. Ya. Jadi jangan kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Walau ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak kerinduan kita yang belum dinyatakan dalam kehidupan kita, harapan kita Tuhan belum nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengarahkan kehidupan kita terarah kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, tidak ada jalan yang lain, tidak ada peluang lain, bahkan tidak ada harapan yang lain selain menunggu janji dari Tuhan. Ya. Biarkan Tuhan menyelesaikan tugasnya, kita kerjakan bagian kita. Ya. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Ya. Dan percayalah, dikatakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-41, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk apa kita takut dalam menjalani kehidupan ini? Firman Tuhan datang menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan kamu takut. Ya. Jangan kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun sampai pada saat ini semakin banyak orang yang terkena akan virus corona, tetapi percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Ya. Ketika pada saat ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, ya, kita menghadapi begitu banyak cobaan dalam kehidupan kita, silih berganti, percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup melewati itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena setiap langkah kehidupan kita ada Tuhan yang mengatur. Biarlah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita doakan, apa yang menjadi harapan kita, Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya. Yang diperlukan dari kita, kita terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, biar Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita, biarlah mata kita terus terarah kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita akan memberikan, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 148 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan.
Kecurahkan pada umat-Mu, kecurahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu, ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menghimpunkan kami di sekitar firman-Mu. Kami telah mendengarkannya dan kami telah merenungkannya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, memateraikan firman itu di hati kami semua. Dan kiranya firman itu pula akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang telah menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam ini, yakni keluarga Ibu Albertina Sampai Payung Embaso dan keluarga Ibu Juleni Tandirerung. Terima kasih Tuhan, hamba datang memperhadapkan kehidupan mereka hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan yang berlaku dalam hidup mereka. Untuk itu hamba berdoa untuk Ibu Albertina Embaso di Jayapura sekeluarga. Tuhan kiranya menyatakan kasih dan rahmat dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tuhan karuniakan kuat dan sehat yang bersahabat kepadanya, dan tumbuhkan senantiasa sukacita di hati, sehingga dalam menjalani hidup ini, ia tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, agar ia dapat mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dalam roh takut akan Tuhan. Pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, dan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapnya, agar melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Samuel Maripadang Baso dalam segala tugas dan aktivitasnya setiap hari, bahkan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan beri kuat dan sehat kepadanya. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Mari Tuhan pagari dia di dalam kuasa dan malaikat-Mu, sehingga ia tetap menjalani hidup ini dalam kedamaian, ketenangan, dalam sukacita, dan dalam hidupnya Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berkenan Engkau atas segala jerih lelahnya, berkenan Engkau memberkati setiap karya-karyanya, sehingga apapun yang ia lakukan senantiasa membawa dan mendatangkan damai sejahtera bagi seisi rumah tangga, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, perlengkapi kedua hamba-Mu, baik bapa rumah tangga maupun ibu rumah tangga, dengan roh hikmat daripada-Mu di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu. Beri kuat dan teguh bagi mereka berdua, agar mereka senantiasa mengalami
kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, di dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Untuk itu hamba berdoa bagi kekasih kami Dr. Dalla. Tuhan berkati dia di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati dia di dalam rumah tangganya. Tuhan lapangkan jalan untuk jenjang karirnya bersama dengan istri. Dan biarlah ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, dan wujudkan segala janjimu kepadanya, sehingga dalam segala perkara hanya Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Memberkati istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang ibu di tengah keluarga, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah-Mu. Karuniakan hikmat dan kearifan-Mu, agar ia dapat mengarahkan kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak Tuhan saja. Melalui karya seorang ibu, damai sejahtera Tuhan akan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Memberkati keempat anak karunia Tuhan di dalam tumbuh kembangnya mereka, di dalam segala harapan dan kerinduan masa depan. Anak-anak ini adalah harta yang terindah di tengah keluarga. Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan sertai tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, sehingga hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati saudara kekasih kami Dr. Dwi yang sedang dalam tahap akhir menyelesaikan pendidikan spesialisnya, yakni spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin. Topang segala perjuangannya Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang maha dahsyat. Kuasa-Mu lah yang memampukan setiap orang untuk meraih apa yang terbaik demi masa depan. Biarlah pada akhirnya Dr. Dwi dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan boleh menjadi sukacita kebanggaan bagi kedua orang tua dan seluruh rumpun keluarga. Engkau tahu harapan-harapannya ke depan. Sebagai orang muda, Tuhan lapangkan jalan baginya agar ia mendapatkan yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, hamba berdoa Tuhan memberkati. Damai sejahtera-Mu senantiasa ada melingkupi hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk Nyonya Juleni Tandi Rerung di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, di dalam segala karya dan pekerjaannya mengelola usaha. Biarlah hikmat yang daripada-Mu akan memampukan dia untuk mengangkat semuanya. Kekuatan dan kesehatan yang bersahabat Tuhan berikan. Roh hikmat yang daripada-Mu akan memampukan dia di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri yang bijaksana. Sehingga melalui seorang istri berkat damai sejahtera-Mu, bahkan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Engkau tahu harapan-harapannya untuk kehidupan rumah tangga ke depan. Biarlah Tuhan yang akan mendahului dan Tuhanlah yang akan mewujudkan setiap harapannya. Diberkatilah kiranya suami kekasih Bapak Sapan yang dalam pekerjaannya sekarang di Mamuju. Tuhan terus jaga dia, pelihara dia, lindungi dia. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia dapat mengangkat tanggung jawabnya dengan baik, pekerjaannya dengan baik, dan ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati anak Debbie, Rini di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Diberikan kuat dan hikmat kepada mereka untuk melakukan yang terbaik, sehingga mereka pun akan menerima yang terbaik daripada-Mu. Pun demikian buat anak kekasih Reza dan Dian di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pekerjaan. Mari Tuhan topang dan jaga pelihara, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan anugerah-Mu sebagai satu keluarga dalam takut akan Tuhan. Dilapangkanlah jalan bagi mereka untuk menerima yang terbaik daripada-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka berdua Tuhan yang dipermuliakan.
memberkati anak dan cucu kekasih Pramudia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tangan Tuhan akan menopang, tangan Tuhan akan menyertai, sehingga ia boleh bertumbuh berkembang fisik rohaninya dengan baik dan benar, sehingga kelak hidupnya tidak sia-sia. Ia boleh menjadi berkat bagi dunia, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Hamba berdoa untuk orang tua kekasih Opa Tandirerung di dalam masa tuanya dan sering dalam kelemahannya. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kebaikan-Mu, sehingga ia tetap kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu, dilapangkan jalan untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Memberkati saudara kekasih Anto di dalam hidup masa mudanya, di dalam pekerjaannya, di dalam harapan-harapannya. Bahkan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, diberkatilah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami telah menyatakan panggilan imannya melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang mereka persembahkan, agar dapat ditata kelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan bersama. Yang masih ada pada masing-masing mereka Tuhan berkati, dan ajarilah kami semua untuk bersyukur atas segala berkat yang kami terima daripada-Mu. Memberkati pengurus PWGT bersama dengan anggota di dalam menata kelola pelayanan yang lebih baik ke depan. Memberkati semua umat-Mu di dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah damai sejahtera Tuhan dihadirkan dalam hidup mereka. Anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan, Tuhan berkati. Opa-opa dan oma-oma Tuhan berkati. Memberkati semua umat-Mu yang sedang berjuang karena kelemahan tubuh. Dilawatlah keadaan mereka dan dipulihkanlah keadaan mereka, sehingga pada waktunya mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Memberkati kekasih kami Vina di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang sewalaku teman sekerja di tengah-tengah pelayanan jemaat. Tuhan berkati kehidupan pribadi, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Memberkati hamba-Mu beserta seisi rumah tangga hamba-Mu. Beri kuat dan sehat kepada hamba-Mu, pun demikian buat istri hamba-Mu. Memberkati anak-anak hamba-Mu, Ade yang ada di Samarinda, Diel yang di Salodong Epi bersama dengan Ita dan Geri. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Pun demikian Cali dan Nando. Tuhan terus berkati dalam setiap harapan dan kerinduan ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepada-Mu, hanya beralaskan satu nama, yakni Yesus Kristus Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami,
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Dia. Letakkanlah seluruh harapmu hanya di bawah kuasa-Nya. Percaya Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok pada pukul 19.00 kita akan melaksanakan ibadah bersama dalam renungan dan doa malam. Demikian saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Oktavina Lumembang yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Hermiati, Cali dan Nando yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.